keep dancing all night long. You shake that, I just juice it. I love the way you move that. DJ, just play my song. We'll keep dancing all night long. You shake that, I just juice it. I love the way you move that. DJ, just play my song. We'll keep dancing all night long. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode dari sensor lateral flow. Yang pertama ada cause in sensor pin sama dengan 2. Ini mendefinisikan bahwa sensor aliran ini terhubung pada pin 2 atau diletakkan di pin 2. Lalu ada cause in buzzer pin 3, di mana buzzer diletakkan pada pin 3. Lalu cause in LED pin 1 13, cause in LED pin 2 7, cause in LED pin 3 11, di mana yang LED pertama dihubungkan ke pin 13, LED kedua pada pin 7 dan LED 3 pada pin 11. Lalu ada volatile in pulse count, di mana variabel pulse count digunakan untuk menghitung jumlah tegangan atau detak dari sensor aliran air. Kata kunci volatile ini digunakan karena nilainya dapat berubah seiring dengan fungsi dari interrupt. Lalu ada second last time 0, di mana last time ini menyimpan waktu terakhir kali tegangan terdeteksi. Ini digunakan untuk menghitung debit air setiap detiknya. Lalu ada float flow rate 0,0. Flow rate ini digunakan untuk menyimpan debit air dalam satuan mililiter per detik. Nah, tipe float ini karena debit air bisa berupa bilangan pecahan. Lalu ada float total flow 0,0. Variabel total flow ini digunakan untuk menyimpan total volume air yang telah mengalir dalam satuan mililiter. Nah, tipe datanya juga adalah float. Lalu ada interval 1, 2, interval 2, 3, interval 3, 5. Variabel ini menentukan ambang batasnya, di mana jika melewati 2 maka lampu interval 1 akan mati. Begitu juga dengan seterusnya. Dimana untuk menghidupkan LED 1, 2, 3 secara berturut-turut. Lalu ada pin mode sensor pin input volt, pin mode buzzer pin output, pin mode LED pin 1 output, pin mode LED pin 2 output, pin mode LED pin 3 output. Dimana mendefinisikan mode pin yang digunakan sensor pin diatur sebagai input dengan resistor pull up internal untuk sensor aliran airnya. Buzzer pin dan LED diatur sebagai outputnya. Lalu ada attach interrupt digital pin to interrupt sensor pin pulse counter failing. Ini mengkonfigurasikan fungsi dari pulse counter untuk dijalankan setiap kali sensor mendeteksi perubahan dari yang tinggi ke rendah. Lalu ada serial badging 9600, di mana inisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 9600 bit per detik untuk komunikasi dengan komputer melalui kabel USB. Baik, di sini nama saya Rindu Akayatumbanoa. Saya akan melanjutkan penjelasan codingan yang sebelumnya. Nah, di bagian loop, yakni pada coding terdapat void loop. Nah, fungsi ini berfungsi untuk sebagai program utama pada Arduino yang akan menjalankan berulang kali sistem setelah setup selesai. Nah, kemudian ada variabel unsigned long current time sama dengan millis. Nah, di sini variabel current time menyimpan waktu saat ini dalam milidetik sejak papan Arduino dimulai. Nah, ini digunakan untuk menghitung berapa lama sudah berlalu sejak dideteksi pulsa yang sebelumnya. Nah, kemudian if current time kurang last time lebih dari 1000, maksudnya adalah kondisi ini memeriksa apakah telah berlalu suatu detik
Ini adalah kondisi yang memeriksa apakah telah berlalu 1 detik sejak deteksi pulsa terakhir. Nah, kemudian ada flow rate sama dengan pulse count per 7,5. Nah, di sini digunakan untuk menghitung debit air dalam satuan mili per second dengan membagi jumlah pulsa dengan konstanta yakni 7,5 yang didapat dari datasheet sensor dan hasilnya disimpan dalam variabel flow rate. Nah, kemudian selanjutnya ada last time sama dengan current time, pulse count sama dengan 0. Nah, ini berarti setelah 1 detik berlalu, variabel last time diperbarui dengan waktu yang saat ini dan pulse count kembali direset ke awal yakni berupa 0. Nah, kemudian total flow tambah sama dengan flow rate per 1000 masuknya menghitung total air yang telah mengalir dalam satuan mili. Nah, kemudian diupdate dengan menambahkan debit air per detik yang telah diubah dari mili per second menjadi mili. Nah, selanjutnya ada if flow rate lebih kecil dari threshold 1, yakni artinya untuk memeriksa apakah debit air lebih kecil dari threshold 1 atau 2 mili per second. Seperti kita dapat dilihat pada kode berikut. Nah, di situ ditulis bahwa digital write LED pin 1 hidup dan digital write LED pin 2 mati. Nah, apabila kondisi threshold 1 ini terdeteksi, yakni jika debit air kurang dari threshold 1, maka LED pertama akan menyala dan lainnya akan dimatikan, termasuk juga buzzer. Nah, kemudian ada else if, yakni kondisi ketika debit air di antara threshold 1 dan threshold 2, yakni antara 2 sampai 3 ml per second. Maka deklarasi kodenya yakni digital write LED pin 1 mati, LED pin 2 hidup, LED pin 3 mati, dan buzzer mati. Nah, kemudian kondisi yang selanjutnya yakni else if flow rate kurang dari threshold 2 dan threshold 3, dimana jika debit air di antara threshold 2 dan threshold 3, yakni antara 3 sampai 5 mili per second. Nah, kondisi ini akan mengakibatkan LED ketiga menyala dan buzzer dihidupkan, dan LED lainnya akan dimatikan. Nah, pada kondisi ketiga ini menunjukkan LED 3 atau LED yang berwarna merah akan menyala dan berkedip-kedip yang menandakan debit air sudah mencapai batas maksimum. Nah, kemudian ada else jika debit air lebih dari threshold 3, yakni melebihi 5 mili per second, semua LED akan dimatikan dan buzzer akan dihidupkan. Nah, kemudian kode selanjutnya ada if, yakni total flow kurang dari sama dengan 1000, yang artinya memeriksa apakah total air yang telah mengalir lebih besar atau sama dengan 1000 ml atau 1 liter. Nah, jika sudah mencapai 1000 ml, maka program akan memberhentikan pengukuran dengan mematikan interrupt sementara, yakni mengatur total flow ke 1000 mili dan mengaktifkan interrupt kembali. Nah, kemudian untuk serial monitor, di sini pada kode di atas menunjukkan serial print debit air sama dengan, dan serial print flow rate, kemudian serial print mili per second dan total air, kemudian serial print total flow dan serial print lain titik-titik mili dengan delay 1000, yakni fungsi ini digunakan untuk mengirimkan ke serial monitor dan menampilkan debit air dan total air yang telah mengalir dan dideteksi oleh sensor, lalu menunggu selama 1 detik atau delay sebelum melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, kemudian ada fungsi void pulse counter yang di bawahnya tertulis pulse count plus plus. Nah, fungsi ini dipanggil setiap kali terjadi pulsa atau deteksi aliran air.